Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello students, how are you today? I'm fine too, thank you. Okay, before we study, let's take a minute for we pray together. Pray begin. Oke anak-anak, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu ya. Membaca doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Oke anak-anak, today we are going to study akidah akhlak. Anak-anak, hari ini kita akan belajar akidah akhlak ya. Oke, Miss Eka akan men-share layar. Disimak ya. Oke anak-anak, pada bab 5 kali ini kita akan belajar akhlak tercela, yaitu egois, berkata kasar, dan berbohong. Pada video kali ini Miss Eka akan membahas tentang akhlak tercela egois. Oke. Sebelumnya anak-anak diminta membuka buku paket halaman 54 dan 55. Ya, please open your book on page 54 and 55. Thank you. Oke students, egois in English is selfish. Ya, jadi bahasa Inggris egois adalah selfish ya. So, what's the meaning of selfish atau egois? Apa pengertian dari egois? Ya, egois adalah sikap yang mementingkan diri sendiri tanpa memperdulikan orang lain. Nah, anak-anak, sinonim atau persamaan kata dari egois yaitu ananiah. Ya, ananiah. Jadi ananiah dengan egois sama ya anak-anak, yaitu mementingkan diri sendiri tanpa memperdulikan orang lain. Nah anak-anak, egois atau ananiah ini adalah penyakit hati ya, mengakibatkan orang menjadi sombong, kikir, takabur, iri, dan dengki. Nah anak-anak, sifat ini adalah sifat yang tercela ya. Sifat sombong yaitu melihat orang lain lebih rendah dari dirinya. Kikir yaitu pelit atau tidak mau berbagi kepada yang lainnya. Takabur yaitu merasa dirinya lebih dari orang lain, lebih dari segi apapun, dan merendahkan orang lain. Iri dan dengki yaitu tidak senang melihat orang lain bahagia. Anak-anak, jangan sampai kita memiliki sifat-sifat seperti itu ya. Nauzubillah min zalik. Anak-anak, kita harus mengurangi sifat manja ya, karena sifat manja ini memungkinkan kita untuk memiliki sifat egois ya, karena apapun yang kita inginkan atau kita mau harus ada. Nah itu tidak boleh ya. Oke, sifat egois itu tercela dan merusak hati. Jadi kalau misalkan ada sifat-sifat yang tercela seperti ini, bukan jasmani kita yang sakit, tetapi rohani, yaitu rohani hati yang sakit ya anak-anak. Yaitu karena memiliki sifat tercela, yaitu egois. Nah, di sini ada Quran surat Luqman ayat 18 yang artinya, dan janganlah kamu memalingkan wajah dari manusia karena sombong, dan janganlah berjalan di bumi dengan angkuh. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Nah anak-anak, kita nih ya, dari Quran surat Luqman ayat 18 tersebut kita dapat mengambil pelajaran atau hikmah, yaitu dalam kehidupan sehari-hari nih anak-anak, kita saat bertemu teman, saat bertemu orang-orang yang kita kenal, bertemu guru dan lain sebagainya, kita harus menyapa mereka dengan wajah yang penuh ceria ya anak-anak, karena Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Anak-anak, sifat egois perlu kita cegah agar tidak masuk ke dalam hati kita. Ada beberapa cara ya anak-anak agar egois tidak masuk ke dalam hati. Nah yang pertama, menghindari sifat sombong dan ujub. Nah sombong itu yaitu merendahkan orang lain ya anak-anak. Jadi kita melihat orang lain itu lebih rendah dari kita. Nah itu tidak boleh ya. Nauzubillah min zalik. Oke, number 2 yaitu
senang memberi manfaat kepada orang lain. Nah, memberi manfaat itu tidak harus berupa harta ya anak-anak. Memberi manfaat kepada orang lain bisa seperti memberikan bantuan, memberi ilmu, dan lain sebagainya ya anak-anak. Nah, yang ketiga yaitu selalu berhusnuzon kepada orang lain. Berhusnuzon kepada orang lain yaitu berprasangka baik kepada orang lain ya anak-anak. Jadi kita berpikir kepada teman-teman, kepada ayah, bunda, guru, dan lain sebagainya, itu kita selalu berpikir yang baik-baik tentang mereka. Nah, kalau misalkan kita sudah berpikir baik seperti itu kepada mereka, maka kita akan selalu menjalin silaturahmi dengan mereka. Nah, number 4 yaitu tidak membanding-bandingkan diri dengan orang lain. Jadi anak-anak, kita ya dengan orang lain itu tidak boleh membanding-bandingkan. Nah, apalagi jika membanding-bandingkan dan melihat orang lain lebih rendah atau memandang buruk orang lain. Nah, itu tidak boleh ya anak-anak. Oke, number 5, mengembangkan sikap kepedulian kepada orang lain. Oke anak-anak, jadi kita sebagai makhluk sosial yaitu yang hidup bersama dengan orang lain, berinteraksi. Nah, kita harus memiliki sifat peduli kepada orang lain. Jadi kalau misalkan melihat orang lain sedang butuh bantuan kita harus menolong. Nah, number 6, mendahulukan kepentingan bersama. Number 7, selalu senyum karena senyum itu ibadah. Jadi anak-anak, kalau misalkan kita bertemu dengan orang lain yang kita kenal, kita harus memberikan senyum karena walaupun hanya sekecil itu, kita mendapat pahala loh. Nah, number 8, lebih sering untuk bersabar. Nah, anak-anak, jadi kalau misalkan ada sesuatu hal yang kita inginkan, kita mau, tapi belum terpenuhi, maka kita harus bersabar ya anak-anak. Nah, selain bersabar, kita juga harus berusaha. Nah, anak-anak, tadi yang Miss Eka sebutkan adalah cara mencegah agar kita tidak terkena penyakit hati egois. Oke anak-anak, hari ini kita sudah belajar mengenai egois ya, yaitu pengertiannya, cara-cara menghindarinya, dan lain sebagainya. Oke students, I think enough for today. Thank you for watching my video learning. See you in next video ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keep safe and healthy.